Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Hilham, NPM 2023 13232 dari Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Dosen pengampu Yogi Saputra STMkom dari Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan proposal saya yang berjudul Analisis Strategi Penanganan Kerusakan Jalan Akibat Kendaraan Berat. Latar belakang penelitian. Jalan merupakan infrastruktur vital bagi mobilitas dan denyut nadi perekonomian di Kecamatan Ulurawas. Namun, tingginya intensitas kendaraan berat seperti truk, pengangkut hasil perkebunan, logistik, dan pertambangan membebani struktur jalan secara berlebihan. Fenomena kendaraan dengan muatan berlebihan, overload mempercepat laju kerusakan jalan, memicu keretakan, amblas, hingga timbulnya lubang-lubang besar di sepanjang jalur transportasi utama. Keterbatasan anggaran daerah serta minimnya sistem penentuan prioritas objektif menuntut adanya strategi penanganan terukur. Integrasi metode AHP dan SAW dirancang untuk menyelesaikan dilema pengambilan keputusan multi kriteria ini. Selanjutnya, identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi masalah, kerusakan jalan berlubang dan amblas akibat volume truk bermuatan berat yang tinggi setiap hari. Terjadinya pelanggaran batas kapasitas muatan overload tanpa sanksi tegas. Metode penentuan prioritas perbaikan jalan yang belum transparan dan tidak terstruktur. Selanjutnya ke rumusan masalah, ada faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi kerusakan jalan di Kecamatan Ulurawas. Bagaimana menentukan bobot kepentingan kriteria menggunakan metode AHP. Berikutnya bagaimana menentukan prioritas strategi penanganan jalan menggunakan metode SAW. Selanjutnya ada batasan masalah penelitian. Adanya lokasi penelitian difokuskan khusus pada ruas-ruas jalan utama di Kecamatan Ulurawas. Selanjutnya jenis kendaraan terfokus pada kendaraan berat, truk logistik, pengangkut kebun sawit, tambang, material. Terus jenis kerusakan jalan, kerusakan perkerasan lentur atau kaku meliputi retak kulit buaya, lubang, amblas, dan alur. Selanjutnya kriteria penilaian, tingkat kerusakan, volume kendaraan berat, biaya perbaikan, tingkat urgensi, dan dampak sosial. Terus metodologi komputasi menggunakan AHP untuk pembobotan kriteria dan SAW untuk perangkaian alternatif. Selanjutnya aspek non-teknis, tidak membahas analisis kekuatan material, perkerasan, dan detail sipil struktural mendalam. Adanya tujuan dan manfaat penelitian. Di tujuan penelitian, mengidentifikasi faktor dominan pemicu kerusakan infrastruktur jalan di Ulurawas. Berikutnya memformulasikan nilai bobot kriteria penanganan jalan secara konsisten melalui AHP. Terus merancang sistem perangkingan alternatif penanganan jalan secara akurat menggunakan metode SAW. Selanjutnya manfaat penelitian, adanya membantu dinas, PU, atau pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perbaikan secara tepat guna. Terus meminimalkan tingkat kecelakaan dan kerugian ekonomi akibat jalannya rusak. Berikutnya menjadi referensi kajian ilmiah sistem pendukung keputusan SPK di bidang teknis sipil dan transportasi. Selanjutnya hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian yang saya ambil. Ada penulis dan tahun Arila tahun 2021. Terus
Judul penelitiannya analisis beban kendaraan lintas pelampang, metodenya MKJI dan survei jalan. Terus hasil utama, overload mempercepat kerusakan pekerja jalan. Perbedaan dengan kajian yang saya fokus pada kapasitas bukan sistem penentuan strategi keputusan. Selanjutnya ada Prada tahun 2022, analisis judul penelitiannya analisis kerusakan jalan Kaban Jahe. Metodenya kualitas dan analisis MST. Hasil overload memangkas umur rencana jalan 5 tahun ke 4 atau 5 tahun. Perbedaan dengan kajian saya tidak menggunakan pemodelan matematika pembobotan kriteria. Selanjutnya ada Heri tahun 2024. Judul penelitiannya prioritas rekonstruksi PROF Lampung. Metode analitik network. Hasil ruas Ngarit Hulu Semong prioritas APBD. Perbedaan dengan kajian saya meneliti rekonstruksi umum daerah dengan ANP bukan data overload. Berikutnya Puspa tahun 2020. Judul penelitian SPK prioritas perbaikan jalan rusak. Metode yang dipakai SAW. Hasil utama jalan alternatif Kuantan Tengah ranking utama. Perbedaan dengan kajian saya yaitu hanya menggunakan SAW satu tingkat tanpa validasi kriteria via AHP. Selanjutnya Tadiling tahun 2025, judul penelitian prioritas penanganan kota baik Nuvport, metodenya AHP. Hasil utama faktor teknis mendominasi pembuatan 0,550. Perbedaan dengan kajian saya yaitu menggunakan AHP murni, tidak menguji perangkingan alternatif terbobot. Di sini ada landasan teori kerusakan dan penanganan. Di kerusakan jalan, degradasi fungsi struktural, perkerasan akibat air, drainase buruk, beban melampaui sumbu maksimum atau MST, manifestasi berupa retak kulit buaya, lubang potoles, dan amblas. Selanjutnya ada kendaraan berat. Di kendaraan berat yaitu truk bersumbu ganda atau trifle yang mengangkat hasil kebun dan tambang di ulurawaz. Kendaraan yang mengalami overload menyebarkan tegangan sisa merusak struktur perkerasan. Selanjutnya strategi penanganan. Strategi penanganan yaitu klasifikasi penanganan sistematis berdasarkan tingkat kerusakan. Pemeliharaan rutin, tampalan pemeliharaan berkala overload, rehabilitas, hingga rekonstruksi menyeluruh. Berikutnya ada landasan teori pendekatan AHP. Ada metode AHP merupakan metode dekomposisi masalah kompleks multikriteria ke dalam struktur hierarki bertingkat. Metode ini menggunakan perbandingan berpasangan skala 1 sampai 9 saatai untuk menilai preferensi kriteria dan menghitung bobot prioritas. Syarat mutlak validitas AHP adalah nilai konsistensi rasio. Berikut ada landasan teori pendekatan AHP.
Metode AHP merupakan metode dekomposisi masalah kompleks multikriteria ke dalam struktur hierarki bertingkat. Metode ini menggunakan perbandingan berpasangan skala 1 sampai 9 untuk menilai preferensi kriteria dan menghitung bobot prioritas. Syarat mutlak validasi AHP adalah nilai konsistensi rasio. Pada ini, jika melebihi batas tersebut, penilaian matriks harus diulang. Adanya rumus dan konsisten AHP pada gambar tersebut. Berikutnya landasan teori pendekatan ke metode SAW. Metode SAW dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Prinsip dasarnya adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. SAW mewajibkan proses normalisasi matriks keputusan ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kriteria dibagi menjadi dua tipe, benef, keuntungan, makin tinggi, makin baik, dan cost, biaya atau dampak buruk, makin rendah, makin baik. Adanya formulasi matematis SAW yaitu ada pada gambar ini. Kerangka pemikiran penelitian. Metodologi terstruktur dari analisis akar masalah hingga pemberian rekomendasi penanganan dan rusak di Kecamatan Urawas. Satu, adanya identifikasi masalah, kerusakan fisik jalan, lubang amblas dipicu aktivitas truk off-road di Urawas. Dua, pengumpulan data, observasi lapangan, survei volume, estimasi biaya, dan pengisian kuesioner pakar. Tiga, pembuatan AHP. Perhitungan derajat kepentingan kriteria dan uji konsistensi logika ini. Perangkaian SAW penyusun metrik keputusan, normalisasi, dan rekomendasi prioritas perbaikan. Adanya bahan, peralatan, dan jadwal. Ada beberapa bahan penelitian, data kerusakan fisik, data volume truk, RAB estimasi biaya, hasil kuesioner pakar. Terus deskripsi dan fungsinya. Nih, menentukan tingkat keparahan jalan, berlubang atau amblas. Menganalisis frekuensi harian beban berat. Kriteria pertimbangan kemampuan anggaran daerah. Sumber input pembuatan berpasangan yang dipakai dalam metode AHP. Adanya peralatan utama yaitu laptop dan MS Excel, kamera dan smartphone, lembar kuesioner, alat tulis kantor. Fungsinya komputasi metrik keputusan AHP dan perangkingan SAW. Selanjutnya dokumentasi visual kerusakan di lokasi Urawas. Terus instrumen penilaian pakar bina marga dan akademi. Terus pencatatan data survei lalu lintas harian traffic count. Ada keluar lagi kan? Baiklah, saya akan tutup dari hasil proposal yang saya jelaskan. Kalau ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah.